Selama lebih 6 dekad, Hetty Koes Endang hanya memberi kita suara emasnya, mendayu, mendalam, dan memukau, tetapi tidak pernah satupun dari bait hidupnya yang sebenar diberi ruang untuk didengar. Beliau adalah diva yang seakan berasal dari dunia lain, terlalu sempurna, terlalu terselubung. Namun hari ini, di usia 67 tahun, dalam satu sidang media tertutup yang hanya dihadiri segelintir wartawan terpilih, Hetty akhirnya memecahkan kesunyian itu. Apa yang beliau katakan bukan sahaja mengejutkan, tetapi juga membenarkan segala desas-desus yang selama ini hanya berlegar di belakang tabir. Sesuatu yang kita semua pernah fikirkan, tetapi tiada siapa berani menyentuhnya secara terbuka. Di dalam sebuah bilik bersinar remang cahaya emas di Jakarta Selatan, Hetty duduk bersilang kaki, berkacamata hitam seperti biasa, tetapi kali ini tanpa solekan tebal. Wajahnya tampak jujur, lelah, namun berani. Di hadapannya, mikrofon terbuka, bukan untuk menyanyi, tetapi untuk mengakui. "Saya tidak akan hidup lama lagi," katanya memulakan, sebelum terdiam panjang. Semua hadirin menahan nafas, tetapi bukan itu yang menggemparkan. Kata-kata itu hanyalah pembuka tirai kepada sebuah pengakuan yang lebih mengguncang. "Saya bukan seperti yang Anda pikirkan selama ini," katanya perlahan. "Selama lebih 60 tahun, saya hidup dalam bayang-bayang satu rahasia besar. Dan ya, sekarang saya sedia untuk membenarkannya." Para wartawan tercengang. Sebahagian besar menjangkakan Hetty akan membincangkan tentang penyakit, atau mungkin kisah cinta yang dirahasiakan. Tetapi tidak. Hetty Koes Endang perlahan-lahan mengangkat wajahnya dan menceritakan sesuatu yang lebih mendalam, lebih mengganggu, dan lebih sukar untuk dipercayai. "Saya tidak dilahirkan sebagai Hetty," katanya. "Saya dicipta." Suasana menjadi hening. Beliau lalu mengimbau kembali zaman 50-an, era awal musik Indonesia, di mana dunia seni penuh dengan pengaruh politik, rahasia keluarga bangsawan, dan jaringan pengaruh luar negara. Katanya, Hetty Koes Endang bukanlah nama sebenar, tetapi satu identiti yang diwujudkan hasil perjanjian rahasia antara dua keluarga elit dan satu agensi budaya Indonesia. Beliau adalah proyek seni untuk mencipta seorang ikon wanita Asia yang sempurna, bersuara seperti malaikat, berwajah seperti patung keramat, dan tidak terikat dengan sejarah pribadi. Segala-galanya tentang saya telah dirancang. Lagu-lagu saya, pakaian saya, bahkan kisah cinta saya di media, semuanya skrip. Hetty menundukkan kepalanya. "Dan selama ini saya patuh, saya terikat dengan kontrak. Bukan hanya secara sah, tetapi secara emosi. Saya diberitahu jika saya buka mulut, akan ada harga yang perlu dibayar." Para wartawan semakin gusar. Kamera mula berbunyi. Beberapa orang dari pasukan pengurusan beliau dilihat gelisah. "Saya tidak pernah diberi pilihan untuk menjadi siapa saya sebenarnya," katanya lagi. "Dan hari ini, saya akui, saya hidup dalam pembohongan selama 67 tahun. Detik itu, dunia seakan berhenti. Wartawan mula berbisik. Muka media sosial mula dibanjiri spekulasi. Siapa dia sebenarnya? Apakah dia bukan rakyat Indonesia? Adakah Hetty nama sandaran untuk seseorang yang pernah hilang atau dilindungi oleh kerajaan? Hetty tidak menjawab soalan-soalan itu dengan jelas. Namun dia mula membongkar petunjuk tentang perjalanan misteri ke luar negara pada tahun 1973, tentang lagu-lagu yang diberikan secara langsung oleh pihak tertentu yang tidak dinamakan, dan tentang satu watak bernama Sari yang disebut-sebut dalam surat-surat lama peminat, tetapi tiada siapa tahu siapa dia sebenarnya. "Sari adalah saya, nama sebenar saya," katanya dengan nada pilu. Di luar sana, jutaan peminat mula mencari kembali klip lama, lirik lagu lama, menelaah setiap bait dengan tafsiran baru.
Lagu yang mereka pikirkan sebagai cinta biasa kini dibaca sebagai rintihan seseorang yang terperangkap. Lagu Berdiri Bulu Romaku yang dulu dianggap sebagai ekspresi cinta romantik, kini terdengar seperti jeritan batin yang tidak pernah dipahami. Lagu itu, saya nyanyi bukan untuk kekasih, katanya sambil mengesat air mata. Saya nyanyi untuk saya sendiri, karena selama ini, saya sendiri pun tidak tahu siapa yang saya cintai, siapa yang saya benci. Saya hanya tahu saya sunyi. Dan kemudian, pengakuan yang benar-benar mengejutkan datang, bahawa sepanjang karirnya, beliau pernah cuba untuk lari daripada perjanjian itu. 3 kali, katanya. Dan 3 kali juga, seseorang datang menghalangnya. Ancaman, ugutan, bahkan insiden misteri yang hampir meragut nyawanya semasa berada di Kuala Lumpur tahun 1984. Saya nyaris terbunuh kerana saya mahu menjadi diri sendiri, katanya dengan suara bergetar. Apabila ditanya mengapa akhirnya beliau memilih untuk bersuara sekarang, Hetty hanya menjawab dengan sepatah, "Kerana saya tahu, masa saya hampir tamat." Namun sebelum sidang itu berakhir, Hetty bangkit dan berkata sesuatu yang menggugah seluruh dewan. Tetapi ada satu rahsia terakhir yang belum saya ceritakan. Dan jika Anda benar-benar ingin tahu siapa saya, Anda perlu mendengar lagu terakhir saya. Lagu yang belum pernah diterbitkan. Lagu yang saya rakam dalam satu malam penuh air mata. Lagu itu bukan sekadar lagu. Ia adalah kunci kepada semuanya. Dan sebelum sesi ditutup, Hetty menghulurkan sekeping cakera padat kepada seorang wartawan muda. Di hadapannya tertulis tajuk, Sari, Surat dari Masa Silam. Apa yang ada dalam lagu itu? Siapakah sebenarnya Hetty atau Sari? Dan mengapa lagu terakhir itu hanya kini muncul setelah 67 tahun? Dunia masih menunggu, dan kita semua tahu, kebenaran sebenar belum pun bermula. Di ruang tamu kecil itu, di mana sidang media mengejutkan berlangsung, Hetty Koes Endang, atau kini kita mengenalnya sebagai Sari, tidak lagi tampak seperti seorang diva legenda yang pernah menggegarkan pentas-pentas Nusantara. Dia hanyalah seorang wanita tua yang akhirnya berani menanggalkan topengnya. Dan disitulah sesuatu yang luar biasa berlaku. Hetty mulai hidup, bukan sebagai idola, tetapi sebagai manusia sebenar. Ketika tangannya menyentuh sehelai sapu tangan kecil dari renda putih, terlihat jelas jari jemarinya yang halus namun menggeletar. Di sudut kain itu tertulis sulaman kecil, "Untuk Sari dari Bonda." Ia lusuh, seperti telah dibasuh beratus kali. Wartawan yang paling dekat, seorang pemula yang baru kali pertama diberi tugas besar, mendekati tanpa sedar, terpaku bukan kerana sensasi berita, tetapi kerana rasa empati. Di depan mereka kini bukan hanya seorang penyanyi, tetapi seorang anak yang telah lama kehilangan rumah dalam dirinya sendiri. Hetty melihat ke bawah, tersenyum kecil, bukan senyuman manis seorang selebriti, tapi senyuman penuh luka, seperti seseorang yang baru saja mengaku telah berdosa terhadap dirinya sendiri selama ini. "Ini sapu tangan terakhir dari ibu saya," katanya lembut. "Dia meninggal sebelum saya dikenali sebagai Hetty. Dia satu-satunya yang masih memanggil saya Sari. Dan selepas itu, nama itu hilang." Ruang itu kembali senyap. Di dinding belakangnya terdapat satu lukisan potret lama. Bukan dirinya, tapi wanita yang mirip. Mungkin ibunya, atau mungkin itu adalah versi dirinya yang ingin dia jadi jika takdirnya berbeza. Tiada siapa tahu. Tapi setiap sudut kecil di ruangan itu, dari lampu gantung emas kusam hingga bingkai foto retak di meja sisi, terasa seperti potongan memori yang telah lama ditanam, kini muncul satu persatu. Ada aroma teh melati yang samar di udara, mungkin dari cawan porselin kecil yang belum disentuh di hadapannya. Dan ketika seorang juru gambar wanita terseduh perlahan, Hetty mendongak. "Jangan menangis kerana saya," katanya.
Menangislah untuk gadis kecil bernama Sari, yang pernah menulis lirik sendiri dalam diam, dan tak pernah dibenarkan menyanyikannya di depan orang ramai. Lalu dia mengeluarkan dari tas tangannya, bukan sebuah gincu atau bedak, tapi satu buku nota kecil, lusuh, bertali getah. Di dalamnya, penuh dengan tulisan tangan, gambar potongan majalah, catatan rawak, dan lirik-lirik yang belum pernah kita dengar. Dalam satu halaman, tulisan berbunyi, "Mereka kata aku milik rakyat, tapi siapa yang milik aku?" Salah seorang wartawan senior yang telah mengikuti kerjaya Hetty selama puluhan tahun hanya mampu menutup mulutnya sendiri. Dia pernah menulis ratusan artikel tentang Hetty, menganalisis lagu-lagunya, gayanya, fashionnya. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, dia merasa bodoh, karena dia tidak pernah tahu bahwa di balik kilauan pentas itu ada seorang wanita kecil yang sedang memikul dunia. Hetty lalu bangkit perlahan dari tempat duduknya, mengambil langkah kecil, teragak-agak. Seperti seorang pelakon yang baru belajar kembali cara berjalan di pentas tanpa skrip. Tangannya menyentuh piano kayu lama di sudut ruangan, dan walaupun jari jemarinya sudah tua, dia menekan satu chord, sederhana, tapi penuh perasaan. Dan tanpa musik latar, tanpa mikrofon, tanpa lampu sorot, dia menyanyikan bait pertama dari lagu yang tak pernah didengar sesiapa. "Jika malam ini aku diam, bukan kerana tiada suara, tapi kerana dunia menutup telinga pada nyanyian tanpa nama." Satu demi satu, hadirin mulai menyadari bahwa mereka bukan hanya menyaksikan satu pengakuan. Mereka sedang menjadi saksi kelahiran semula seorang insan, bukan sebagai diva, bukan sebagai ikon, tetapi sebagai seorang manusia yang selama ini terperangkap dalam tubuh mitos. Di luar bangunan, langit mulai mendung. Bukan kerana kesedihan, tapi seperti satu petanda dari alam, bahwa sesuatu sedang berubah. Bahwa dalam kesenyapan selama 67 tahun itu, ada sebuah suara yang tak pernah mati. Dan kini, ia akhirnya bebas, perlahan-lahan, menyelinap masuk ke dalam hati mereka yang mendengarnya, membuat kita semua bertanya, siapa lagi yang menyembunyikan kebenaran demi nama glamour? Dan lagu itu belum berakhir. Dan Hetty, atau Sari, belum selesai. Hetty, atau Sari, berdiri di hadapan piano itu lebih lama daripada yang perlu. Tangannya masih menggantung di atas tuts, seolah-olah sedang mempertimbangkan sama ada hendak menyambung lagu atau membiarkannya tergantung begitu sahaja. Ruang itu senyap, bukan senyap kosong, tapi senyap yang syarat. Seperti langit sebelum ribut, atau dada sebelum tangisan pecah. Dia tidak menyanyikan bait kedua. Sebaliknya, dia perlahan-lahan menutup penutup piano dan memutar badannya menghadap para wartawan. Wajahnya tenang, namun ada sesuatu dalam pandangan matanya yang sukar dijelaskan, seperti seseorang yang tahu lebih banyak daripada apa yang sanggup dikatakannya. "Saya tak bisa menceritakan semuanya sekarang," katanya sambil duduk kembali. "Kerana ada nama-nama yang masih hidup. Ada kuasa yang masih bergerak dalam senyap." Semua mikrofon di depannya seakan bergerak ke hadapan secara serentak, tapi Hetty hanya tersenyum tipis. Tidak ada nama yang disebut. Tidak ada organisasi yang dikaitkan. Tidak ada pengesahan siapa yang mencipta dirinya dahulu, atau mengapa. Sebaliknya, beliau hanya mengangkat buku nota kecil tadi, memeluknya rapat ke dada, lalu berkata, "Semua jawaban ada di sini, tapi saya belum siap untuk membiarkannya dibaca sesiapa." Salah seorang wartawan muda yang duduk di barisan belakang berani mengangkat tangan dan bertanya, "Jadi, adakah lagu Surat dari Masa Silam itu mengandungi semua kebenaran?" Hetty memandang ke arah suara itu. Matanya tajam, tapi bukan marah. Sebaliknya, penuh belas kasihan. "Lagu itu bukan hanya kebenaran saya," jawabnya perlahan. "Ia juga adalah kebenaran seseorang yang telah lama tiada.
Seseorang yang, jika namanya disebut, akan menggoncang bukan saja industri seni, tetapi sejarah yang kita percaya selama ini. Sekali lagi, ruangan itu tenggelam dalam debar yang tidak bersuara. Siapa? Kenapa? Apa kaitannya dengan sejarah? Ada yang terlintas. Adakah Sari adalah pewaris seseorang yang kita semua kenali, tetapi disembunyikan atas sebab politik atau ekonomi? Adakah Hetty Koes Endang selama ini hidup di bawah identiti palsu untuk melindungi satu perjanjian besar, mungkin melibatkan kerajaan, dinasti seni, atau bahkan negara asing? Ketika semua sedang berkecamuk dengan spekulasi, Hetty hanya membuka beg tangannya sekali lagi dan mengeluarkan satu lagi objek kecil, loket perak, berbentuk oval yang tampak sangat tua. Dia tidak menyerahkannya kepada sesiapa. Dia hanya menunjukkannya dari jauh, lalu berkata, "Loket ini milik orang yang menghilang pada tahun 1961. Media pada masa itu melaporkan dia melarikan diri ke luar negeri, tapi sebenarnya dia tidak pernah pergi jauh." Beberapa wartawan saling berpandangan. Tahun 1961, terdapat beberapa tokoh penting yang menghilang pada era tersebut, dari penyanyi rakyat hingga aktivis budaya. Tapi tiada satu pun yang dikaitkan secara jelas dengan Hetty sehinggalah sekarang. "Saya janji," katanya lagi, "semua akan jelas bila tiba waktunya. Tapi belum sekarang." Dan saat itu, pintu bilik sidang dibuka perlahan dari luar. Seorang lelaki tua berjubah putih masuk. Tidak dikenali oleh mana-mana wartawan, namun jelas disambut dengan hormat oleh Hetty. Dia tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan tangan di bahu wanita itu, lalu membisikkan sesuatu yang terlalu perlahan untuk ditangkap oleh mikrofon. Hetty mengangguk. Lelaki itu berlalu pergi, meninggalkan sekeping kertas kecil di meja. Sebelum sesi berakhir, Hetty sempat berkata satu ayat terakhir, yang mencengkam semua hati yang mendengarnya. "Ada yang pernah hilang, dan ada yang tak pernah wujud. Saya berada di antara keduanya." Dan dengan itu, dia bangkit, melangkah keluar dari bilik perlahan-lahan, diiringi oleh bayang-bayang panjang dari cahaya senja yang mulai merayap ke lantai marmer. Yang tinggal hanya gema lagu yang belum selesai, buku nota yang belum dibuka, dan pertanyaan yang semakin membiak seperti akar pohon tua. Siapakah sebenarnya Hetty Koes Endang? Atau siapakah Sari sebenarnya? Dan mengapa selama 67 tahun dunia disuruh percaya pada cerita yang mungkin dicipta sepenuhnya? Cerita ini belum tamat, dan mungkin ia baru saja bermula. Sementara malam menyelimuti kota dengan cahaya lampu yang redup, dan jendela-jendela gedung mulai memantulkan bayangan samar, bangunan tempat Hetty atau Sari membuat pengakuan masih diselubungi sunyi. Para wartawan mulai berkemas dengan perlahan, namun tiada siapa yang benar-benar mahu pergi. Mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbisik, bertanya-tanya, dan ada juga yang hanya diam termenung sambil memutar semula rakaman suara yang mereka ambil, seolah-olah berharap akan terdengar sesuatu yang sebelumnya terlepas. Di sudut bilik itu, buku nota kecil yang tadi erat dalam pelukan Hetty kini sudah tiada. Ia hilang bersama bayang tubuhnya yang berlalu tadi, bersama loket misteri dan nama yang tidak pernah disebut. Namun anehnya, di atas piano tua itu ada sehelai kertas yang tertinggal. Ia bukan dokumen rasmi, bukan juga helaian lirik, tetapi potongan dari surat kabar lama, kelabu, hampir rapuh, dengan tarikh yang samar. Tajuknya kabur, tetapi satu nama tercetak jelas dalam tulisan besar. Siapa sebenarnya gadis dalam lagu itu? Tiada siapa tahu siapa yang meletakkannya. Dan lebih aneh lagi, nama itu bukan Hetty Koes Endang, bukan juga Sari, hanya R. Sebahagian wartawan mengambil gambar, sebahagian lagi hanya menggeleng perlahan. Tidak ada yang mahu menjadi orang pertama untuk menyentuhnya.
Di luar, angin malam bertiup, mengibarkan beberapa helai daun dari pohon-pohon tua yang seolah-olah turut menjadi saksi senyap pada pengakuan itu. Di celah-celah bunyi hon, jauh dari jalan utama, seorang lelaki tua melintasi trotoar perlahan-lahan sambil memegang radio kecil. Lagu lama sedang berkumandang, suara perempuan yang penuh emosi, namun nadanya terdengar asing. Seolah-olah suara yang sudah lama hilang, kini kembali bergema dari masa silam. Dan bagi mereka yang cukup peka, yang cukup berani untuk mendengar lebih dalam, barangkali akan perasan bahwa bait-bait lagu itu tidak pernah direkam secara rasmi. Ia bukan dari album manapun, ia bukan dari rancangan TV mana-mana, ia seperti suara yang hanya muncul sekali untuk mereka yang sedang mencari sesuatu atau seseorang. Ketika jam berdetik menuju tengah malam, bayang-bayang di bangunan itu semakin panjang, dan cerita Hetty Koes Endang mulai larut ke dalam malam, bukan sebagai sebuah kisah yang lengkap, tapi sebagai teka-teki yang belum usai. Adakah Hetty akan kembali? Adakah Sari benar-benar wujud? Atau mungkin kita semua telah mengenal dia dalam versi yang tidak pernah benar sejak awal? Tak ada jawaban yang datang malam itu. Hanya udara yang menjadi semakin dingin, dan gema suara yang perlahan-lahan tenggelam, seperti kenangan yang hampir terlupa.